hari ini kita lagi berada di Duta Besar Bolikade. Karena hari ini kita mau tanya-tanya tentang penyakit yang udah marak banget di Indonesia. Mau tahu penyakit apa? Seruannya. Jangan lupa nyepet sepatu guys. Satu. Selamat siang. Oke, selamat siang, silakan duduk ya. Oke, kenalin nih kita dari Formanak. Saya Cisa, ada teman saya juga. Saya Diva. Oke, teman-teman, hari ini kita udah di Dokter Nur. Tapi Bapak boleh say hi dulu sama anak Rembang? Oh, halo anak-anak Rembang, cerdas-cerdas, sehat-sehat, kuat-kuat, oke? Oke. Oke, Mbak Diva, kita mau ngapain nih di sini? Jadi gini dok, di sini kita berdua mau tanya-tanya nih, apa itu penyakit pneumonia itu? Oke, penyakit pneumonia itu adalah penyakit yang menyerang saluran nafas, ya. Dan tetapi penyakit ini sampai ke saluran nafas yang paling dalam, sampai ke parunya. Nah, ke parunya ini kena penyakit terganggu karena biasanya karena penyebabnya bisa bakteri, virus dan seterusnya, maka terjadi peradangan. Kalau parunya meradang, maka dia akan terjadi gangguan. Ada ya, penyakit pneumonia itu penyakit yang istilah awamnya namanya radang paru. Gejalanya tuh apa sih dok? Biasanya tuh gejalanya tuh terjadi dari hidup atau makanan, maksudnya Itu lingkungan. menyebab ya, kalau gejala itu adalah kalau seseorang terkena pneumonia, maka dia ada keluhan-keluhan. Ya. Karena pneumonia itu radang paru, saluran nafas, maka gejalanya ada gejala gangguan di saluran nafas. Ya. Diawali dari yang ringan-ringan ya, batuk-batuk, batuk pilek itu ringan ya. Nah, kemudian kalau dia tambah berat maka akan terjadi sesak, ya. Sesak sehingga fungsi parunya menjadi terganggu dan inilah yang menyebabkan gangguan tubuh dalam menyerap oksigen jadi jelek. Dan inilah yang menjadi bahayanya pneumonia karena bisa menyebabkan kematian kalau sampai Berarti serius ya dok? Lantang banget ya. Iya. serius. Ya serius, dan ini adalah penyakit yang menyumbang kematian anak terbesar di Indonesia. Itu sudah pneumonia. Ya. Dan untuk penyebabnya itu apa ya dok? Ya dia disebabkan bisa dari bakteri, bisa virus, bisa mikroorganisme lain ya, yang masuk ke saluran nafas dan akhirnya sampai ke paru, dan dia akan menimbulkan peradangan di paru sehingga fungsi paru yang seharusnya bernafas normal menjadi tidak normal. Nah, sehingga fungsi paru itu kan menyerap oksigen ya, nah, itu menjadi tidak bisa dilakukan sehingga oksigenasi menjadi jelek, dan ini yang menyebabkan kerusakan jaringan yang akhirnya menyebabkan kematian. Jadi intinya ini penyakit yang ada di pernapasan. Saluran nafas ya. Lebih tepatnya organnya namanya paru ya. Dan bagaimana dok cara kita mencegah agar tidak terjadi penyakit pneumonia? Ya, betul. Ini pertanyaan yang paling penting ya. Ketika kita sudah tahu tapi kita tidak tahu mencegahnya, ini jadi repot. Maka cara mencegahnya adalah jangan kasih kesempatan bakteri, virus, parasit ini masuk ke paru. Atau kalau masuk dia nggak bisa berkembang biak dan tidak bisa melakukan tidak bisa berdampak terhadap peradangan paru. Maka caranya ada dua. Yang paling penting, yang pertama adalah kuatin daya tahan tubuh anak. Jadi kalau anak ini daya tahan tubuhnya bagus, dan tubuh ini bahasa awalnya kekebalan. Iya. Nah, kalau dia kebal, maka sebaiknya apapun virus, bakteri, dan mikroorganisme lain yang ada di sekitar kita, itu masuk dia nggak akan bisa berkembang karena kalah oleh daya tahan tubuh anak. Itu yang pertama, daya tahan tubuh. Nah, yang kedua adalah kalau kita nggak bisa memastikan ya, daya tahan tubuh seseorang ini bagus dan tidak kan tidak bisa diukur ya. Maka cara yang kedua adalah meminimalisir, kalau bisa menghindari supaya bakteri, virus atau itu masuk ke saluran nafas. Caranya apa? Dengan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih. Jadi pastikan lingkungannya bersih, jangan kena ada asap, debu dan seterusnya. Itu ya yang bisa kita lakukan. Oke dok, buat lingkungan kita nih kan sering banget ya kita nih udaranya kotor, polusi banyak, terus ada asap-asap rokok, itu gimana dok? Apakah ngaruh banyak apa enggak? Sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena
nafas kita ini kan setiap menghirupkan apapun yang ada di sekitar kita akan ikut terhirup. Semakin kotor udara di sekitar kita ya semakin bersih. Iya. Nah, makanya tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Pastikan kalau kita tahu bahwa saat penyebab pneumonia itu lingkungan yang tidak bersih, maka jangan sampai ada anggota keluarga yang misalkan merokok. Itu dari hal yang kecil ya. Itu dari hal yang besar Pak, tugas pemerintah dong. Iya. Ya, bagaimana meminimalisir polusi udara, misalkan membatasi transportasi yang mengeluarkan polusi setiap hari. Dengan apa? Dengan transportasi umum yang berkualitas, sehingga orang tidak banyak naik motor. Atau pabrik-pabrik di tempatnya, jangan sampai pabrik sama lingkungan perumahan jadi satu. Iya. Nah, itu. Jadi semua pihak harus paham dan sadar untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Dan bagaimana cara mengatasi apabila kita sudah terkena pneumonia tersebut? Oke, pada prinsipnya penanganan makin dini maka harapan keberhasilannya makin tinggi. Ya, jadi jangan pernah menunda-nunda anak yang sakit untuk segera diperiksakan. Itu saja. Jadi karena makin lama penyakit ini makin turun-turun. Jadi sebenarnya pneumonia ini nggak mungkin ya, cuma langsung ke paru nggak mungkin. Ya lewat saluran nafas yang paling ujung gitu. Tenggorokan, gitu kan, batuk-batuk biasa. Dibiarkan 3-4 hari sampai paru, 5 hari terjadi kerusakan paru, akhirnya sesek. Nah kalau kayak gini biasanya penanganannya menjadi sulit, ya kadang-kadang istilah terlambat. Jadi penanganannya adalah segera menemukan yang sakit dan diatasi segera supaya tidak tambah berat. Dengan apa? Dengan obat-obat khusus. Nah, nanti itu wilayah dokter ya. Saya kira dokter akan memberikan obat yang pas sesuai dengan kesulitan-kesulitan yang kita butuhkan. Untuk gejalanya itu biasanya berapa bulan baru kelihatan? Ya kan kayak batuk pilek ya, pneumonia kan batuk pilek ya, langsung aja sore pagi nggak apa-apa, sore batuk-batuk bisa terjadi. Bisa. Ya cuma untuk sampai sesak itu tidak bisa sehari memang. Ya, tidak bisa sehari. Setiap orang berbeda karena memang tergantung daya tahan tubuh. Bahkan kalau seandainya satu keluarga ada yang batuk pilek, ya, si anak itu bisa loh nggak batuk pilek. Apakah tidak ada kuman virus di sekitarnya? Ada. Apakah nggak masuk ke tubuhnya? Masuk. Tapi kuman dan virus ini tidak bisa berkembang biak. Kenapa? Tadi di awal saya bilang karena daya tahan tubuh. Nah, kenapa kok anak bisa daya tahan tubuhnya bagus? Karena anak mendapat asupan gizi yang sempurna. Maka ini perlu saya sampaikan ya lewat teman ini masih punya pertanyaan ya, mau tanya aja. Aku jadi pengen ngomong. Boleh ngomong aja dong. Ya, jadi intinya di daya tahan tubuh tadi ya. Siapa anak-anak yang punya daya tahan tubuh yang bagus? Yaitu anak-anak yang mendapat asupan gizi yang berkualitas. Ya. Nah, karena pneumonia ini kebanyakan itu menyerang pada anak-anak di bawah 5 tahun, terutama yang berbahaya itu di bawah 2 tahun. Maka kuncinya asupan gizi yang bagus itu adalah memberikan anak baru lahir sampai 2 tahun ini dengan gizi yang sempurna. Gizi yang berapa? ASI ya. ASI ini penting banget ya. Pencegah pneumonia terbaik itu adalah ASI. Kalau sampai 6 bulan itu nggak boleh dicampuri apa-apa, hanya ASI doang. Nah 6 sampai 2 tahun itu ASI plus MPASI, yaitu makanan pendamping. Kalau anak-anak di Indonesia dapat ini semua, insya Allah pneumonia nggak ada. Oke, tapi sekarang karena maraknya wanita karir, nyungsoni orang kober ya, orang kober, kasih support karena akan sekitar. Padahal sebenarnya nggak ada alasan ibu-ibu boleh bekerja, bukan berarti boleh tidak memberikan kasih. Karena banyak cara dalam memberikan kasih. Berarti ASI itu wajib ya dok? Wajib. Berdosa bagi ibu yang tidak ngasih ASI. Ibu dengarkan ibu, dosa ibu kalau tidak memberi ASI bu. Sangat penting. Itu kalau daya tahan tubuh anak ya. Kemudian juga anak-anak yang rentan ya istilahnya, yang rentan kena pneumonia itu adalah anak-anak yang dilahirkan dengan berat badan yang rendah. Biasanya ibu-ibu yang hamil belum 9 bulan anaknya sudah prematur, sehingga berat badan ini juga rentan. Kenapa rentan? Karena dia belum siap keluar sebenarnya.
Tapi karena keadaan terus kan berarti belum kuat kan? Iya. Nah, sehingga rentan karena daya tahan tubuhnya jelek. Tapi anak-anak dengan berat badan lahir yang cukup, apalagi dapat ASI yang baik dan dapat ASI sampai 2 tahun, insya Allah pneumonia nggak akan terjadi. Bukan berarti kita terus, oh berarti kalau yang dapat ASI tak sampai 6 bulan sampai 2 tahun sampai ASI berarti boleh hidup di lingkungan kotor? Enggak. Tetap nggak boleh karena tetap bisa saja terjadi. Tetapi kalau seandainya dibandingin nih, anak yang dapat ASI eksklusif ya, yang sampai 6 bulan nggak boleh sampuli tadi itu, sama yang tidak dapat ASI eksklusif, sama-sama tinggal di lingkungan kotor, ada kemungkinan yang dapat ASI itu nggak sakit atau sakit tapi nggak sampai pneumonia, hanya salah nafas atau stop. Tapi yang nggak dapat bisa sampai pneumonia, bahkan bisa sampai ke kematian. Oke, itu pneumonia. Oke teman-teman, itulah tadi seputar tentang Pneumonia. sekarang kita lanjut ke sesi kedua nih dok. Kita kan ada 2 sesi, yang terakhir adalah sesi dari penyakit diare. Kalau boleh tahu nih dok, Oh, boleh banget, diare dok. apa sih? Kita kan nih jarang tahu ya diare, cuma tahu namanya aja, tapi nggak tahu penyakitnya apa gitu. Ini boleh dijelaskan? Iya, diare itu penyakit mencret. Sensor nggak sih? Nggak usah. Tapi harus paham ya pengertiannya ya. Tidak jadi kadang-kadang mencret ini bisa salah mengartikan. Jadi definisinya begini ya. Kapan seseorang dikatakan diare atau namanya namanya mencret ya. Yaitu kalau seseorang, baik orang atau anak ya, itu buang air besarnya itu tidak padat, cair, dan lebih dari 3 kali dalam 1 kali 24 jam. Kalau hanya sur, tapi 1 kali doang, itu bukan diare. 2 kali, ya bukan, ya gangguan pencernaan aja. Biasanya diare-diare yang hanya sekali 2 kali, itu bukan diare ya, buang air besar yang cair, biasanya itu hanya bentuk respon tubuh karena ketidakcocokan makanan. Ya, jadi sebenarnya ini lebih ringan karena nggak cocok. Misalkan orang kan ada yang nggak cocok makanan A, nah, terus dia diare. Tapi udah makannya hilang selesai. Tapi kalau diare yang faktor yang lain, nah itu biasanya berulang-ulang, kadang malah disertai muntah. Nah, ini yang bisa berakibat fatal. Kapan nih dok orang bisa kena diare itu biasanya karena apa? Oke, jadi diare itu sebenarnya adalah cara tubuh melindungi tubuhnya dengan segera mengeluarkan yang bisa mengancam ya. Nah, tubuh mengenal sebagai ancaman sehingga tubuh itu merespon dengan segera keluar. Makanya biasanya dia disebabkan pasti lewat makanan atau minuman, mesti lewat mulut ya. Jadi diare itu bukan disebabkan lewat angin. Ya. Itu terus tubuh itu merespon. Biasanya kalau masih di lambung itu muntah. Tapi kalau udah masuk usus itu dibuang lewat sungai besar ya. Nah, ini terjadi karena biasanya di makanan atau minuman yang masuk itu katutan tuh apa? Sulit. Itu ternyata makanannya itu tidak higienis ya, tidak benar-benar bersih ya, tapi terkontaminasi dengan misalkan ada bakteri atau virus ya. Dan ini cara nempel atau cara masuk mulut bisa macam-macam ya, bisa karena makanannya. Nah makanannya yang gak higienis, bisa makanannya sebenarnya higienis, sebenarnya udah bersih nih makanannya, cuman piringnya yang gak higienis, tempat makanannya, atau Tangannya. yes, atau makanannya udah bersih, piringnya beli tangannya nggak bersih karena nggak bersih tangan. Cara masaknya kadang juga. Nah, itu kan di makanannya tadi, ya kan? Nah, itu bisa semua bisa faktor itu ya, sehingga karena kuman dan virus itu kecil yang bisa dilihat, orang lihatnya makanan enak nih, kadang-kadang lupa cuci tangan ya. Nah, katutan kita gitu, terkontaminasi atau biasanya sebagai katutan ya. Nah, masuk tubuh akan bereaksi dengan cara segera keluarkan karena ini adalah tentunya bisa muntah atau dan bisa berapa kali, lebih dari 3 kali, tergantung dari banyak sedikitnya yang mengkontaminasi, dan sekali lagi sama aja dengan pneumonia tadi, tergantung dengan daya tahan tubuh. Ya, kalau semakin daya tahan tubuh seseorang itu semakin bagus, kadang-kadang terkontaminasi pun nggak bermasalah. Biasa aja. Ada virus tapi semakin jelek, dikit-dikit nggak jelek, dikit nggak jelek. Sama makan dikit langsung gitu. Jadi kuncinya hampir sama, daya tahan tubuh.
Untuk BAB satu hari minimal berapa kali ya? Minimal Orang yang satu normalnya. kali ya. Ya, normalnya satu kali. Seharusnya BAB itu sehari berapa kali? Seharusnya BAB itu dalam sehari berapa kali ya? Ya, sebenarnya secara umum orang dewasa kan sekali. Tapi untuk anak-anak itu, anak-anak baru lahir yang dapat ASI kadang-kadang sampai 8 hari nggak dia, nggak buang air besar. Untuk anak-anak yang baru lahir yang dapat ASI itu kadang-kadang sampai 8 hari itu nggak buang air besar, dan itu normal. Jangan dikatakan itu nggak normal. Jadi jangan tahu. Masih normal ternyata itu. Normal, asal ASI. Oh. Tapi kalau orang dewasa ya 1 hari 1 hari. Kalau seandainya lebih dari 1 hari nggak, biasanya diare malah bukan rasanya. Oke, untuk diare ini termasuk penyakit yang biasa aja atau yang berbahaya gitu ya, Dok? Diare ini kalau kategorinya diare berat ini berbahaya, fatal ya, karena nyawa seperti ancaman. Ya, karena kalau diare terus menerus cairan banyak yang keluar, akhirnya apa? Elektrolit tubuh itu banyak yang keluar. Dimana elektrolit ini yang penting sekali untuk kelangsungan kehidupan. Jika kalau terlambat menggantinya, ya, ini bisa terjadi namanya dehidrasi. Dehidrasi artinya kekurangan cairan bahasa orang awam ya. Nah, sehingga menyebabkan kematian. Apalagi diare yang disertai dengan muntah. Ya, karena kita nggak bisa mengoreksi sur. Mau dikasih muntah lagi nggak bisa. Nah, untuk diare yang disertai muntah, memang hukumnya wajib diinfus. Ya, kalau infus nggak akan dimutar, karena langsung dari diare. Ya, jadi gitu. Jadi bahayanya adalah kematian. Itu bahaya yang paling fatal ya. Untuk bahaya nggak fatal, nggak mati. Nah, kalau nggak mati berarti nggak berbahaya dong. Bisa berbahaya, bisa berbahaya. Bahayanya adalah mengganggu pertumbuhan. Misalkan orang sering diare, sehari 3 kali, 4 kali itu nggak bikin mati loh, bikin mati. Tapi sebulan itu yang 4, yang 5 itu. Ya nanti kalau ikut posyandu ya berat badannya masih nggak naik, ya kan? Situ-situ aja. Iya, nanti mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Akhirnya terjadi generasi yang rusak. Jadi secara umum diare tetap bukan hanya berbahaya dari segi kematian, tapi mengancam pertumbuhan dan perkembangan. Kalau orang tua ya berarti ke kematian aja, ya. Tapi kan kalau sering diare juga nggak berkualitas kan hidupnya. Nah, Oke, biasanya buat anak-anak muda nih ya Pak, kan suka makan seblak, makan bakso aci yang pedes-pedes. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih Pak? Pedes-pedes itu bikin diare gitu. Ya, pada orang-orang tertentu memang bisa menyebabkan diare. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi kita berbicara tentang diare. Bahwa diare itu kan respon tubuh terhadap sesuatu yang tubuh mengenalinya sebagai ancaman, sehingga tubuh merespon dengan keluarkan diare. Nah, ancaman itu setiap orang itu untuk kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang makanan A buat kamu nggak apa-apa, buat untuk orang-orang yang ternyata pencernaannya itu nggak begitu tahan dengan pedes. Dan sebelah itu pedes banget. Ya, ya kan. Nah, tapi kalau dia tidak ada sensitif terhadap pedes nggak ada masalah. Makanya sebenarnya standar kesehatan itu nggak bisa disamakan. Ya kenali aja makanan-makanan yang baik buat kita. Karena kadang-kadang makanan itu baik buat yang satu, buat yang satu. Jadi apakah pedes bisa menyebabkan diare, Dok? Untuk orang-orang tertentu yes. Ini bukan berarti digeneralisasi bahwa pedes bisa bikin diare itu. Saya soalnya termasuk orang yang lebih pedes. Nggak pedes nggak makan. Ya betul. Orang Indo pedes enak. Sambel. Iya. Dok, bagaimana supaya diare itu tidak jadi fatal dan langkah-langkahnya itu gimana ya Dok? Supaya tidak fatal ya tentunya kuncinya adalah di penanganan. Makin cepat tertangani, makin baik peluangnya untuk bisa tidak terjadi fatal. Maka langkah-langkahnya kalau misalkan ketemu anak diare biasanya begini ya, rata-rata diare itu hampir selalu dimulai dari mual dan muntah. Nah itu yang kadang-kadang panik ya, karena apa-apa itu bisa masuk. Sebenarnya itu ada beberapa tipe. Kalau itu berlangsung lebih dari 6 jam, muntah, terus itu ya udah
maka tidak ada jalan lain karena kata kuncinya diare itu kan mengganti cairan. Semakin banyak cairan yang keluar dari muntah maupun diare, maka semakin resiko kehilangan cairan yang tinggi. Maka kalau sudah muntahnya berat, maka cara mengganti cairannya harus dengan infus ya. Tidak ada jalan lain. Jadi jangan ditunda-tunda. Nah kadang-kadang ini ada yang mau ke rumah sakit itu kayak wah akhirnya terlambat. Padahal kalau terlalu lama muntah dan diare itu berlangsung lebih lama, cairan makin kurang, pembuluh darah ini kolaps ya. Pembuluh darah kalau timbus malah susah. Ini yang sering menyebabkan kematian karena terlambat membawa ke rumah sakit. Tapi kalau muntahnya nggak berlebihan, namanya diarenya masih bisa minum, itu bisa dengan oral itu. Dengan oral itu cukup ya. Jadi kuncinya kalau diare adalah cairan. Nah, lewat kesempatan ini saya sampaikan ya bahwa ini kadang-kadang para ibu-ibu ini justru panik karena nggak doyan makan. Padahal penyebab kematian karena diare itu karena kekurangan apa? Cairan, bukan kurang makan. Tapi kadang-kadang ibu malah sibuk ngasih makan. Padahal itu bukan poin ya. Bukan berarti nggak penting, tetapi kalau lagi diare fokusnya adalah di cairan. Jadi prinsipnya ada ini. Nanti kalau diarenya sudah membaik, pencernaan sudah normal kembali, maka dia akan minta makan lebih cepat biasa. Skala. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari kita tentang penyakit Pneumonia dan diare. Terima kasih Bapak atas Oke, waktunya. sama-sama.